اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT yang membangunkan kita pagi ini dalam kondisi sehat dan memudahkan kita untuk berjalan menuju masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insya Allah kita bersama-sama berzikir dan belajar mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Semoga amal kita hari ini menjadi catatan amal soleh untuk kita semua, menjadi penggugur dosa-dosa kita dan menjadi pengangkat derajat kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Ya, kita lanjut kajian Al-Hikam kita. Kita sampai ke pasal 25. Ma taraka minal jahli syai'an. Ini kalau diterjemahkan letterluxnya sesuatu yang ditinggalkan oleh orang jahil itu adalah man arada ayyahdusa fil waqti ghairu ma adharallahu fi, adalah seseorang yang menginginkan terjadinya sesuatu di luar selain dari waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi bahasa gampangnya, sangat bodoh orang yang mengatakan, yang pengen terjadinya sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang sudah dirancang waktunya oleh Allah. Kenapa? Karena sejatinya Allah itu sudah merancang sesuatu, ada waktunya sendiri-sendiri. Sehingga kalau kita kemudian pengen mengatur waktu itu bukan kewenangan kita. Bahwa kita berharap boleh, tapi setting waktu sudah ditentukan oleh Allah. Contohnya, ini kita di Indonesia itu ada musim penghujan dan musim kemarau. Settingannya sudah begitu, ya kan? Maka kita tidak bisa menggeser dengan sesuka hati musim penghujan digeser ke musim kemarau, atau sebaliknya musim kemarau digeser ke musim penghujan, ya kan? Ini biasanya kan pasti ada yang terpengaruh, Pak. Kalau pas musim hujan itu ada orang yang terpengaruh macam-macam tuh. Terpengaruh kesehatannya, terpengaruh ekonominya, itu ada, ya kan? Sebaliknya kalau pas musim kemarau juga ada orang yang terpengaruh itu, ya kan? Kesehatannya, ekonominya. Kalau pas musim penghujan begini, siapa yang senang? Yang merasakan berkahnya musim penghujan siapa? Kami Wah, wedang jahe, orang yang jualan anget-anget itu laris gitu ya. Ini kan kalau kita bicara transportasi online, itu yang laris yang pakai mobil-mobil itu. Grab car, Go car, itu termasuk taksinya. Itu kalau pas musim hujan laris, gitu kan? Makanya ini mau ya Pak Imam ngono ku ya nek iso udan terus, soalnya udan laris itu. Contohnya begitu. Manten anyar seneng itu musim hujan, itu contohnya. Jadi tapi kan ada orang yang terpengaruh, ada yang menjadi tidak nyaman musim hujan itu, ya kan? Ya. Ada yang kemudian menjadi berkurang penghasilannya ketika musim penghujan. Ya. Jualan makanan itu kalau
keliling kalau musim hujan kan kayaknya repot Pak, ya kan? Kita membayangkan nggak sih yang para tukang keliling itu kalau musim hujan kira-kira gimana itu Pak omsetnya Pak? Berkurang atau naik? Berkurang. Nah itu kira-kira kemudian dia minta, ya Allah, Mbok ya itu nggak hujan gitu. Sementara ada orang yang mengharapkan hujan kan gitu ya. Ya, berkah bagi petani karena nggak perlu mikirin air, sudah ada airnya. Nah, begitu pula ketika musim kemarau itu petani susah. Tapi ada yang senang musim kemarau. Yang bakul es itu senang banget musim kemarau itu, ya kan? Wah laris itu, senang. Jadi itu sudah ada skenario sendiri. Kita tidak bisa kemudian setting gitu. Nah, begitu juga kalau kita ngomong buah-buahan ada musimnya sendiri. Sekarang lagi musim durian. Bisa nggak musim durian itu kita geser gitu ya? Nah, apakah ini kan kalau musim durian kalau di kita kan nggak bisa terus setiap bulan musim durian ya kan? Ini biasanya pas musim-musim begini musim durian gitu. Pertanyaannya bisa nggak musim durian itu kita geser di bulan Mei misalnya? Oh, nggak bisa. Ya ini durian hanya muncul di bulan seperti ini. Nah biasanya kan ada durian, ada mangga, ya kan? Nah ini rambutan. Nah itu teman-temannya itu. Ini satu grup munculnya gitu. Nah nanti kalau di luar itu ada buah yang lain kan gitu, yang musimnya yang lain. Nah tinggal bagaimana manusia itu mensiasati. Kan ini sudah disetting masing-masing. Ya disiasati saja. Kalau tadi ini kita kan sudah tahu ini siklusnya. Kita jualan apa? Ini kalau kita jualan, kan tadi saya katakan kalau kita jualan itu ya mau nggak mau kita harus mensiasatinya. Begitu juga kalau kita menjadi seorang petani ya mensiasatinya. Petani ini pas musim hujan begini ya sudah mulai musim tanam. Tapi begitu nanti musim kemarau, bagaimana mensiasatinya kan gitu. Dicarilah alternatifnya. Nah, kalau kemudian kita itu pengen apa-apa sesuai dengan kehendak kita, kan sering kita ini berdoa begini Pak. Kita ini sudah punya rancangan ya, ketika kita pengen punya cita-cita, punya harapan, kita itu terus mematok waktu, gitu kan? Saya pengennya begini. Apakah tidak boleh? Boleh. Cuma harus dipahami bahwa tidak semua yang kita harapkan itu settingan waktunya sama dengan yang disetting oleh Allah. Dan settingan waktu yang terbaik itu adalah settingan dari Allah. Nah ini yang kita mulai bahas masuk ke sini ya. Jadi kalau ini nih kita bicara tentang waktu ya. Misalnya Allah sudah menetapkan sholat itu 5 waktu. Dan waktu sholat itu misalnya ini waktu subuh. Waktu subuh aja ini sekarang kan sudah semakin kesini semakin gasik. Itu. Ya settingannya begitu. Rentang waktu subuh itu paling gasik mungkin nanti kayaknya sampai di 349 kayaknya mungkin ini kan 351 hari ini ya. Nah, mungkin besok sampai 349 mungkin. Tapi rentangan waktunya kalau pas dia agak panjang malamnya, dia bisa di jam segini baru subuh kan gitu ya. Jam 5 kurang. Jadi kira-kira rentangan waktunya kira-kira di range 1 jam itu. Itu sudah settingan dari Allah. Ya kan? Dan sebenarnya kalau kita di sini sih masih enak-enak aja Pak. Ya kan kita ini kan kalau katakanlah subuh tertelat itu ya mungkin sekitar jam 5 lah ya kalau di kita Pak. Kalau kita tinggal di mana ya, di agak barat itu kan, atau kemudian ke timur sekalian itu nggak enak gitu posisinya. Misalnya kita di Medan,
Di Medan itu kalau pas gini ini waktu yang seneng orang Medan itu karena pas ya waktunya. Tapi kalau kemudian nanti pas subuhnya jam 6, ada tuh di Medan itu subuhnya jam 6. Medan Aceh gitu ya, subuhnya jam 6. Ya nggak nyaman juga Pak, ya kan? Nggak nyaman karena kerja misalnya yang anak sekolah, wah itu mas jam 7, subuh jam 6, wah apa nggak susah itu ya? Gimana ngatur waktunya? Ya, jadi itu. Tapi prinsipnya begini, ini sudah settingan Allah nih. Ya sudah, kita terima, tinggal kita menyiasati saja. Kita bersyukur bahwa kita ini masih diberikan umur, diberikan waktu, diberikan kemampuan. Ya disyukuri itu. Karena settingan waktu yang terbaik itu settingan dari Allah. Nah, yang ingin kita bahas dari kalimat tadi, orang yang bodoh itu orang yang menginginkan settingan waktunya dia tidak bisa menerima settingan waktunya Allah. Itu orang bodoh itu maksudnya gitu ya. Paling gampang itu bahasanya begitu. Sehingga dia ketika misalnya ya, banyak orang kan punya cita-cita harapan. Di dalam ilmu-ilmu motivasi itu kita ini harus mempunyai target. Target boleh Pak, tapi kita ini harus menyadari betul bahwa target bisa berhasil, bisa tidak. Sekali lagi karena settingannya itu settingan waktu Allah, bukan settingan waktu kita yang akan berjalan. Bahwa kita memiliki target, saya pengen tahun, misalnya nih anak-anak muda itu biasanya gitu ya, target waktunya apa? Oh saya pengen lulus kuliah tahun sekian, itu ya bagus kalau memang bisa dilakukan. Habis kuliah pengen kerja, habis kerja pengen nikah gitu, habis nikah pengen punya anak dan seterusnya. Itu settingannya. Tapi mungkin kalau kita yang sudah memiliki pengalaman hidup, kayaknya settingan kita ini sering melesetnya, iya kan? Settingan kita sering melesetnya waktunya. Jadi Allah itu sudah, misalnya bicara tentang jodoh, ada orang yang tadinya settingan jodohnya itu saya pengen umur 25 menikah, itu ternyata terlambat, artinya dia 25 belum dapat jodoh, mundur gitu ya, sampai mungkin umur 30. Ya itulah waktu yang terbaik menurut Allah. Itu kita harus pahami dulu ya, itu waktu yang terbaik. Atau sebaliknya, dia setting 25, ternyata umur 20 sudah menikah misalnya. Wah itu jenengane kegasian. Ya tidak apa-apa, settingannya begitu dari Allah itu. Maka kita ini Pak, kalau hari ini kita hidup dengan sudah punya keluarga, punya anak misalnya, tidak perlu kita ini memaksa anak dengan sebuah target-target, karena ya bukan maksudnya target itu begini, target waktu yang membebani anak, bahwa kita mengharapkan nih si anak begini begitu silahkan, tapi kalau kemudian si anak dibebani dengan target waktu harus begini, belum tentu, dan itu nanti kita kecewa, ya kan? Maka tugasnya orang tua ngapain, doakan saja. Misalnya, anak saya kok belum punya jodoh, ya didoakan saja semoga dapat jodoh, kan gitu. Ya diupayakan secara ikhtiar manusianya. Ikhtiar manusianya apa? Ya ta'arufkan, kan gitu Pak. Nah itu ikhtiarnya. Perkara hasilnya kan Allah saja, ya kan? Yang membuat kita stres itu karena kita sudah punya target waktu meleset. Nah sudah, seakan-akan bahwa ikhtiar kita itu segala-galanya. Tidak, sudah, Allah sudah punya cerita yang menarik untuk kita ya. Saya yakin bapak-bapak punya ini sendiri-sendiri lah ya, angan-angan cita-cita hidup sendiri-sendiri, sudah punya, saya pengen ini pengen itu gitu. Kita ini semakin mengejar sesuatu ya kan, pengen cepat selesai, itu nggak akan selesai gitu ya. Ngerasain itu nggak Pak? Ketika ada sesuatu yang kita kejar, pengen kita selesaikan,
Ternyata nggak selesai-selesai. Maksudnya Allah apa gitu? Ya kan? Intinya Allah itu sudah setting, sudah nanti kamu akan selesai sendiri. Jadi setiap manusia itu punya masalah hidup, dan masalah hidup itu nanti akan diselesaikan oleh Allah. Cara penyelesaiannya bagaimana? Wallahu a'lam. Kapan diselesaikannya? Wallahu a'lam. Tugasnya kita itu menjalani hidup aja. Ketika kita itu hidup itu bisa bersyukur, ya kan, dan bisa bersabar. Nah, itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, ajaibnya orang beriman itu ketika dia bisa syukur dan bisa sabar. Dapat masalah, dapat cobaan, dia bersabar, dapat kenikmatan, dia bersyukur. Hidup itu enak begitu. Tapi ya prakteknya tidak mudah, Pak. Ya kan? Kalau kita punya masalah, kira-kira sabar enggak? Nah, kita ketika punya masalah, pengen masalah segera selesai. Padahal Allah itu sedang menyiapkan puzzle yang sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Tidak hanya masalah kita, masalah banyak orang ditata oleh Allah. Ini ditata satu. Dan kita nanti penyelesaiannya itu sedang menuju penyelesaian tadi. Ini karena sedang ditata. Sabar saja. Sampai. Banyak orang misalnya hari-hari ini dengan isu yang menakutkan, akan terjadi resesi di tahun 2023. Itu sudah menakutkan. Ya kan? Kenapa menakutkan? Karena bayangannya tadi, nanti ini tadi sebenarnya karena banyak orang yang kemudian mengatakan dengan adanya resesi akan terjadi banyak PHK dan seterusnya, sehingga kemudian banyak orang mengalami masalah di dalam ekonominya. Ya, padahal kemarin kita sudah melewati masa pandemi yang sudah sulit. Nah, sebenarnya kalau kita ini belajar dari kemarin pandemi 2 tahun itu kita sudah mendapatkan pembelajaran dari Allah mengenai waktu terjadinya sesuatu. 2020 kan kita mulai terjadi pandemi 2020 ya. Banyak hal yang kemudian yang tadinya sudah disusun matang di akhir 2019 itu kacau balau di tahun 2020. Ya kan? Bahkan ada orang yang sudah harusnya berangkat haji tahun 2020 itu akhirnya tidak bisa berangkat haji. Ya kan? Loh, itu kan niat baik, Pak. Niat untuk menjalankan ibadah kepada Allah, niat untuk melakukan rukun Islam. Lah kok terhalangi dengan sebuah kejadian yang luar biasa. Nah, kejadian yang luar biasa ini, Pak, kejadian yang luar biasa ini mungkin bagi sebagian besar orang itu menjadi masalah. Tapi bagi sebagian yang lain itu cara Allah menyelesaikan masalah. Pernah dengar cerita yang seperti ini nggak? Ada orang yang justru mendapatkan berkahnya ini tadi ya, pandemi itu ya. Jadi kan bagi sebagian orang ini memang masalah, tapi justru sebagian orang ini menjadi anugerah kan? Gitu. Jadi kalau kita lihat, oh ternyata Allah itu sudah setting waktunya. Mungkin yang bisnisnya misalnya bisnis kesehatan itu nggak terlalu banyak dilirik kemarin-kemarin gitu kan. Wah, itu kemudian menjadi bisnis yang menarik mulai tahun 2020 gitu. Sehingga kemudian macam-macam lah gitu inovasi ya. Sangat cepat inovasi bisnis kesehatan mulai adanya pandemi. Dan itu sebuah berkah sendiri sebenarnya kalau kita lihat ya kan. Tapi bagi sebagian orang ya
Pada saat awal itu menjadi musibah benar tuh, ya kan? Di lockdown itu kalau kita ingat masih zaman itu ya, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, saya kalau kemudian ingat-ingat masa itu, ya nyatanya kita bisa melewati, Pak, ya kan? Saya pikir-pikir saya dulu dapat penghasilan dari mana ya? Saya ketik, karena penghasilan saya juga kemudian secara teori penghasilan saya juga berkurang. Selama pandemi itu saya ada order itu di cancel semua. Hitungannya rugi, Pak. Sampai hari ini hitungan akuntansi saya itu selama pandemi saya mengalami kerugian. Tapi saya masih hidup. Nah itu. Ya kan gitu, kita mikirnya sederhana saja. Alhamdulillah saya masih hidup. Masih hidup sampai hari ini, masih bisa makan gitu. Maka ketika ini besok digembor-gemborkan tahun 2023 resesi, tidak usah khawatir, wong kemarin juga sama gitu kondisinya, itu kan sebenarnya sama kan? Sama. Ya sudah, hadapi saja. Gitu. Tidak seperti yang kita bayangkan, Pak, itu ya. Karena yang menyeting resesi atau tidak resesi itu Allah saja. Gitu. Kalau Allah itu sudah menetapkan ini boleh bisa jadi dunia resesi, tapi Allah tetapkan rezeki kita itu naik, besok naik, Pak. Jadi jangan khawatir, kita ini kan kadang sudah khawatir duluan ya dengan isu yang sebenarnya ya kita juga nggak paham itu sih. Oh resesinya kayak apa gitu. Sudah, itu biar urusannya yang mikir orang-orang atas saja lah yang mikir. Tugas kita ngapain? Ya sudah, jalani hidup dengan normal. Jangan hidup dengan kekhawatiran. Hiduplah dengan bersyukur kepada Allah. Pasti nanti akan diberikan kemudahan. Yang memang sudah merencanakan, wah tahun 2003 saya itu mau mantu kok resesi, wah susah menaikin kok apa piye oleh duitnya. Anda usah mikir begitu. Niat mau mantu ya mantu saja, nggak usah kemudian mantu kok mikir resesi. Ya kan? Nggak usah dipikir seperti itu. Ya. Mau nyekolahkan anak tahun 2003, wah saya 2023 ini jatahnya anak saya kuliah. Anak saya kuliah, kalau resesi terus saya dapat duit dari mana? Kalau begitu terus hidup kita, Pak, stres hidup kita itu. Karena sejatinya kita tidak tahu, bisa jadi Allah takdirkan rezeki kita naik ketika terjadi sesuatu masalah yang besar. Ya kita tidak tahu. Nah kita ini sukanya gitu ya, membuat settingan sendiri yang membuat diri kita itu berharap-harap cemas, dan ketika kemudian ternyata tidak sesuai ekspektasi, kecemasan kita berlebihan, seakan-akan kita tidak bisa hidup tanpa rencana, tanpa berhasilnya rencana yang sudah kita buat. Padahal kalaupun rencana kita gagal, kita pasti sudah disetting oleh Allah dengan rencana yang pasti lebih baik. Meskipun kayaknya itu rencana itu buruk, tapi itulah yang terbaik buat kita. Kita ini misalnya contoh ya, kalau kita bicara sejarah kita ini, kan dari dulu kita sering buat rencana dan mungkin sering banyak gagalnya. Kita bicara rencana yang sering gagalnya. Itu. Di antara rencana-rencana kita itu saya kira kok pasti lebih dari 50% yang gagal. Jadi lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya. Kayaknya begitu. Nggak tahu kalau jenengan merasa bahwa rencana-rencana jenengan itu lebih banyak berhasilnya. Tapi saya merasa hidup saya, kalau saya rencanakan itu lebih banyak melesetnya ketimbang yang tidak direncanakan, kan gitu. Nah, kalau kita belajar dari hidup kita itu, rencana kita ini, dulu ini kan kalau kita mulai bisa membuat rencana mungkin setelah anak-anak mulai kita remaja begitu ya, sudah bisa membayangkan masa depan saya seperti apa gitu ya. Tadi saya pengen kuliah di tempat ini, ternyata juga meleset, misalnya kuliahnya di mana, ya kan? Atau juga ternyata waktunya meleset, misalnya pengen kuliah tepat waktu dan sebagainya, ternyata meleset juga gitu kan. Pengen tadi kerja dengan karir begini, itu juga meleset juga.
pengen menikah di tahun segini, meleset juga gitu ya misalnya. Kemudian pengen punya anak berapa gitu, dan macam-macam rencana-rencana kita itu, dan ternyata lebih banyak yang tidak sesuai dengan rencana kita, bahkan banyak hal yang tidak kita rencanakan terjadi. Banyak hal yang tidak kita rencanakan terjadi. Dan itulah yang kita yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah di dalam tadi pasal 25. Kalau kita itu selalu punya harapan boleh, bukan tidak boleh punya harapan, tapi ketika kemudian kita mematok waktu dan menurut kita itulah waktu yang terbaik, bukan waktu menurut Allah, hati-hati, karena kita akan ketemu dengan kekecewaan. Kecewa pasti, Pak, karena kemungkinan besar melesetnya jauh lebih banyak, itu pasti. Tapi kalau kemudian gini, kita punya rencana sambil berdoa, ya Allah, Engkau tahu yang terbaik buatku, ya kan? Jadikan aku orang yang selalu mensyukuri apa yang Engkau berikan kepadaku. Maka doanya Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu. Nah itu ya, ini doanya Nabi Sulaiman. Kenapa Nabi Sulaiman itu berdoa seperti itu? Kalau kita cerita Nabi Sulaiman itu kan Nabi ini kan orang yang luar biasa, Pak. Pertama, dia seorang raja. Kenapa dia menjadi seorang raja? Ya karena dia keturunan raja. Nah, itu gampangnya gitu kan. Kan enak nih hidupnya nih. Berarti sejak kecil enggak pernah, teorinya enggak pernah kosong, enggak pernah susah itu. Nah, anak seorang raja pasti jadi raja, ya kan gitu. Wah, ini kalau pengen, jadi kita membayangkan cerita Nabi yang paling enak, kayaknya Sulaiman itu, kayaknya ya, karena dia tadi lahir dari seorang raja, seorang nabi, itu Nabi Daud, dan kemudian diwarisi juga ilmu yang luar biasa dari Nabi Daud. Maka kemudian Nabi Sulaiman itu bisa berbicara bahasa binatang. Oh, itu kan luar biasa. Sudah seorang raja kaya raya masih bisa ngomong sama binatang. Terus bisa juga menundukkan jin. Jin aja kalah itu. Jin tunduk kepada beliau. Jadi beliau ini bukan hanya raja untuk sekelompok manusia, tapi juga raja untuk sekelompok jin. Itulah Nabi Sulaiman. Kurang apa hidupnya itu ya? Kemungkinan orang yang seperti ini, Pak, kemungkinan orang yang seperti ini tidak pernah kita cerita tadi, nggak pernah rekoso, hidupnya nyaman terus. Itu teori syukurnya itu kurang, Pak. Kira-kira nih ini kan suka membayangkan gini ya. Wah, ini kalau manusia nih, kalau saya hari ini kita punya dulu ya, saya bayangkan ketika saya masih awal-awal kerja, awal-awal kerja itu dapat penghasilan cuma ratusan ribu, Pak. Dan waktu itu cukup aja gitu. Cukup aja. Terus saya itu berandai-andai, kayaknya nih kalau saya nanti punya penghasilan sekian juta, kayaknya nikmat hidup itu, gitu kan? Sampai, Pak, kerasa nikmatnya enggak? Ketika sampai, itu ya biasa aja itu. Terus pengen ekspektasi naik lagi kan? Pengen dapat penghasilan sekian, pengen punya ini, pengen punya itu, pengen terus gitu kan? Pertanyaannya, kalau kemudian nih sudah sampai di tingkat yang tertinggi misalnya, itu kira-kira nikmatnya di mana, Pak? Merasakan nikmat hidupnya gimana rasanya?
Kayaknya hambar aja. Contoh sederhana ginilah. Kalau Bapak sudah biasa di hotel Presiden Suite, ya kan? Wong kamarnya sendiri di rumah itu seperti Presiden Suite. Terus kira-kira kalau kemudian ke hotel, kelasnya kan juga paling Presiden Suite, ya sama dengan di rumah kan? Nikmatnya di mana? Nikmat tidur di hotel itu. Merasakan nikmat gak Pak? Ya biasa aja, gitu kan? Kita ini bisa merasakan orang-orang seperti kita merasakan nikmat tidur di hotel ketika kita bisa tidur di kamar yang kita fasilitas itu tidak ada di rumah. Lah bagaimana kalau kemudian fasilitas itu juga ada di rumah? Merasakan nikmatnya? Ya nggak ada nikmatnya. Ya biasa aja. Mobil, Bapak bisa merasakan mobil, misalnya kita cerita mobil paling mahal, itu karena kita tidak punya Pak, sehingga ketika kita naik itu rasanya nikmat. Tapi kalau kita punya, naik itu setiap hari rasanya biasa. Nah ini Nabi Sulaiman, saya membayangkan kan, semuanya punya Pak, dari kecil. Terus gitu rasanya gimana coba? Maka itu dah doa beliau. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Ya Allah, berikan saya hidayahmu agar saya selalu bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku. Itu Pak. Jadi kini juga doa kita harusnya, karena jangan-jangan kita ini kalau nanti diberikan kenikmatan pada saatnya kita tidak bisa bersyukur. Ya Nabi Sulaiman aja begitu, masuk kita ndak, gitu ya. Nah Nabi Sulaiman ini kalau kita cerita sedikit, masih ada waktu berapa menit itu? Kayaknya cuma 3 menit, gak apa-apa. Oke, saya cerita sedikit Nabi Sulaiman yang menarik. Nabi Sulaiman apakah nggak pernah punya masalah? Pernah. Jadi Nabi Sulaiman pernah dibikin sakit oleh Allah SWT, sehingga kemudian tadi di dalam sakit itu doanya begini. Nah ini bedanya doa Nabi Sulaiman dengan kita. Ketika kita dikasih masalah kemudian kita itu putus asa, sudahlah, yang penting selesailah gitu kan gitu. Tapi seorang Sulaiman beda. Doanya apa? Rabbik firli wahabli mulkal la yang bagi li ahadim min ba'di. Ya Allah, ampuni aku dan berikan kerajaan kepadaku yang tidak pernah Engkau berikan kepada siapapun. Nah itu Pak. Jadi Nabi Sulaiman itu sudah kaya, ya toh. Ketika sakit itu doanya tidak terus, ya Allah sudah yang penting sehat saja, enggak. Doanya, ya Allah ampuni saya tahu saya sakit ini karena saya banyak dosanya. Loh itu Pak, orang yang paham tentang Allah itu dia paham ketika dia sakit itu cara Allah untuk menggugurkan dosa. Maka kemudian beliau berdoa, Rabbik firli, ya Allah ampuni aku, wahabli mulkal la yang bagi li ahdim min ba'di, dan berikan kepadaku kerajaan yang tidak pernah Engkau berikan kepada orang sesudahku. Itu. Jadi optimis hidupnya itu. Pokoknya setelah ini ya Allah tolong Engkau berikan saya kerajaan yang lebih besar lagi, yang lebih hebat lagi. Ya tadi beliau meminta supaya diberikan ilham supaya beliau tetap bersyukur, tetapi beliau juga meminta diberikan kerajaan yang besar yang tidak dimiliki setelahnya, dan itu dikabulkan oleh Allah SWT. Maka beliau itu menjadi raja yang besar, istananya luar biasa, ya kan? Sehingga saya membayangkan beliau sudah memiliki teknologi mungkin pada saat ini yang kita sudah pakai, itu beliau sudah pakai zaman itu. Wallahu a'lam ya. Karena kan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa beliau ini bisa menaklukkan angin yang dengan itu beliau bisa berjalan dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang sangat singkat. Disebutkan di dalam Al-Quran di mana perjalanannya
ketika pagi itu sama dengan perjalanan 1 bulan, dan perjalanannya ketika sore sama dengan perjalanan 1 bulan. Artinya naik pesawat, Pak. Iya kan? Jadi Nabi Sulaiman sudah punya pesawat. Itu kan? Nah, ini kan kalau kita bicara ini ya, kembali ke masalah waktu. Kenapa kok kita dilahirkan di abad ini? Kadang-kadang kan kita berandai-andai ya. Kalau seandainya saya itu dulu dilahirkan pada zaman Rasulullah, wah, mungkin saya akan menjadi sahabatnya Rasul, ketemu Rasul, saya akan berjihad bersama Rasul, mati syahid. Iya Pak, kalau pas kita takdirnya itu menjadi sahabatnya Rasul, pas takdirnya itu menjadi Abu Jahal, ya kan? Memang waktu Rasul masih hidup, tapi jadi Abu Jahal, Pak, ya kan? Maka kita ini sudah disyukuri aja, memang kita ini ditakdirkan hidupnya waktu ini dengan tantangannya hari ini. Ya sudah, dinikmati, jangan kemudian berandai-andai, andai besok gitu ya. Ini kan kalau apalagi kalau anak-anak muda tuh, anak-anak muda ini yang anak-anak kita tuh. Maaf ya, kalau anak-anak kita ini ketika sedang mulai jatuh cinta. Ya sudah mulai jatuh cinta, Pak. Dia lihat gurunya cantik. Wah, andai saja saya itu dulu dilahirkan lebih dulu. Wah, itu guru itu dulu sudah tak nikahi. Pikirannya gitu. Ya kan? Jadi andai-andainya itu nggak masuk akal gitu. Sehingga kita ini harus paham, kita ini ditakdirkan hidup hari ini. Ya sudah, hari ini saja gitu. Nikmati. Inilah waktu yang sudah ditentukan Allah, itu yang terbaik. Jangan kemudian kita pengen menyeting waktu sesuai kemauan kita. Ini terutama kita dalam berdoa ya Pak ya. Dalam berdoa boleh kita minta, ya Allah, tolong saya punya hajat begini-begini gitu kan. Jika itu, maka kalau kemudian diajarkan Rasulullah itu, jika itu baik buatku, tolong mudahkan. Itu tolong mudahkan. Kan kita punya keinginan, ada waktunya, tapi kita ada redaksinya. Jika itu baik, tolong mudahkan. Ya kalau kemudian waktunya nggak tepat, kata Allah, ya sudah, diterima. Memang itu nggak tepat, ya sudah, ditunggu saja. Kapan waktu yang terbaik, ya Allah, Engkau lebih tahu. Sudah. Nah, maka ketika kita ini punya anak-anak yang kita ini masih dalam yang mereka ini masih di dalam pengawasan kita, dalam pendidikan kita, ajarkan anak-anak itu untuk mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, sehingga tidak menjadi orang-orang yang ambisius ya, yang itu akan menyebabkan dia lupa kepada Allah. Kalau kita lihat ya, misalnya di beberapa negara itu, kenapa terjadi bunuh diri artis-artis itu? Itu pertama karena tadi ada ambisi yang berlebihan, ya kan? Kedua, karena tidak bisa bersyukur. Ya kalau kemudian bisa bersyukur kan teorinya kan harusnya hidupnya enak kan gitu ya. Tapi ternyata tidak enak. Sehingga kenapa? Karena dia kecewa, ada beberapa target yang tidak bisa dipenuhi. Oke, saya kira itu setelah ini kita sholat syuruk, mudah-mudahan dengan kita melakukan sholat syuruk itu, ini juga sebagai penghargaan kita terhadap waktu yang Allah berikan kepada kita, ya kan? Kita ini diberikan tadi kemudahan ya, sejak subuh sampai detik ini kemudahan, dan ini ada sebuah fasilitas yang Allah berikan, yaitu apa? Barang siapa sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dzikir kepada Allah sampai waktu syuruk, dan kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh. Nah ini kalau kita ini memahami hadis ini, ya sudah, lakukan. Itu ya,
semaksimal mungkin di dalam hidup kita itu harusnya kita mencoba untuk melakukan hal yang ditawarkan oleh Allah. Karena ketika Allah menawarkan sesuatu itu sesuatu yang baik buat kita. Itu mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.